Shalom, selamat sore, selamat berkumpul kembali di rumah Tuhan. Walaupun hujan, kita masih tetap berkumpul untuk memuji Tuhan. Kita mulai pujian kita dengan syukur bagi Dia.
memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya juga Engkau memberkati hamba-Mu yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Biarlah hamba-Mu selamat dari hujan ini dan bisa melakukan ibadah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya kami alaskan di dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih kuat bangkit berdiri saudara? Kita sambung pujian kita dengan suka-sukamu Tuhan.
tidak ada, belum ada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman. Kita angkat pujian segala perkara. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Namamu, kami rindu untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu
dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap duduk tenang Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita langsung saja buka Alkitab kita dalam Galati pasal yang ke-6 ayat 1 mulai sampai yang ke-3. Galati 6 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah ketemu saya bacakan. Saling membantulah kamu, saudara-saudara. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Sebuah nasihat Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan di Galati. Galati adalah jemaat Tuhan yang mudah terpengaruh dengan pengajaran, yang mudah mengikuti tren gitu ya. Jadi begitu ada hal-hal yang baru mudah. Makanya Rasul Paulus itu sampai berkata di dalam Galati pasal 1 itu, dia berkata, aku heran dengan kamu. Dan Paulus berkata, kalau ada hamba Tuhan, bahkan malaikat sekalipun yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Sampai seperti itu. Di dalam Galati pasal yang ke-1 itu, ayat yang ke-8, Galati pasal 1, untuk kita mengetahui keadaan kondisi Galati. Sebenarnya kalau dipelajari ini bagus sekali ya tentang Galati. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang memberitakan yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Saudara bisa baca dari pasal 1 ini tentang bagaimana kondisi jemaat Galati. Saya pernah sampaikan saat saya sampaikan pelayanan kepada hamba Tuhan tentang Galati ini. Dari surat Paulus dari kitab Roma sampai Ibrani itu hanya Galati. Nanti coba bisa dipelajari Mas Ibel, Tante Niken, Bu Paini, semua kita coba pelajari. Perhatikan dalam setiap surat Roma, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose sampai Ibrani, itu surat-surat Paulus. Itu semua itu Paulus selalu berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu. Gitu. Artinya apa? Setiap surat itu Rasul Paulus bangga. Tetapi perhatikan di dalam kitab Galati tidak ada. Paulus tidak berkata, aku bangga dengan kamu, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu jemaat Tuhan Galati. Karena jemaat Galati itu mudah diombang-ambingkan, mudah mudah mendapatkan, ya intinya ada hal-hal yang baru, ada pengajaran baru, wow begitu ya. Sampai-sampai Rasul Paulus, kalau sampai ada malaikat yang menyampaikan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan
firman Tuhan itu sendiri, terkutuk. Rasul Paulus belum berani sampaikan seperti itu. Ya, karena kondisi jemaat Tuhan di Galatia itu seperti itu. Yang seperti di Ibrani katakan, kamu masih memerlukan susu begitu. Artinya masih kanak-kanak sekali. Nah, tapi Rasul Paulus berkata, menasehati jemaat Tuhan di Galatia untuk saling membantu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam kita berjemaat, ya ada yang punya kerohanian yang mantap lah, atau hubungan dekat dengan Tuhan bagus. Tapi ada yang asal-asalan, ada yang bahkan hari-hari hidupnya melanggar firman, kebaktian tidak pernah, ada kegiatan langsung usulnya paling banyak, gitu ya. Tapi di sini tidak ada, amen. Nah, orang-orang semacam itu untuk anak-anak Tuhan yang punya rohani tinggi, punya kedekatan dengan Tuhan, jangan dikucilkan. Jangan kita mentang-mentang dekat dengan Tuhan terus akhirnya kita kucilkan. Tetapi Rasul Paulus berkata, kalaupun ada seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, atau boleh saya katakan kamu yang punya kelas lebih tinggi, begitu ya, atau kamu yang dewasa, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi bukan cuma sekedar kita dekati, tapi sambil juga kita tegur, sambil kita arahkan. Oh, enggak mau. Yang penting kita sudah kerjakan, amin. Yang penting kita sudah kerjakan, yang penting kita sudah tegur. Masalah menolak itu urusan dia nanti dengan Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan itu. Wah, nanti diulangnya sok suci, itu risiko, saudara. Tapi Rasul Paulus berkata seperti itu. Jadi harus ada kepedulian. Orang yang lebih rohani, orang yang lebih dewasa harus punya kepedulian kepada mereka-mereka yang lemah, atau boleh saya katakan lemah rohaninya, atau hidupnya selalu jatuh bangun dalam dosa. Itulah sebabnya pentingnya dalam sebuah gereja itu kunjungan. GPD Makidurnya nggak ada ya, harusnya ada tim besuk istilahnya. Kayak kemarin bagus, minggu kemarin begitu dengar langsung habis ibadah langsung ke sana. Tapi ada juga yang harus dikunjungi, Bukati, saudara. Ya, saya tak tahu waktu saya sama Tante Ita mengunjungi Panya di ICU 1, kan ada ICU 1, ICU 2, ada ICCU. Nah, itu lebih gawat daripada ICU. ICCU itu saya dulu masuk situ. ICCU, terus ada yang lebih gawat lagi, HCU. ICU. Bukan itu di situ, saudara, di HCU. Pada hari yang sama, saya tidak tahu. Setelah pulang, pendetanya lihat statusnya Pak Sakur, suaminya. Cuma saya jujur, ngidang Ivannya itu ya saya kuat-kuat nih, saudara ya.
Saya itu trauma karena dulu pernah di situ sambil lihat, aduh, banyak sekali. Tadinya langsung kepingin ke sana. Baca sama papa ya pak ya, ambil balikan naik, gitu kan. Cuma tadi saya tidak sempat, belum WA balikannya. Ya. Tapi harusnya seperti itu. Tapi kemarin saya sama tantitanya jenguk sana. Karena waktu dengar pulang, saya juga tidak berani datang. Tapi saya harus kebetulan ke sana sebenarnya. Saya tidak berani. Jangan sama papa, Ma. Aku takut kalau ada sekolah. Jadi kalau saya sampai masuk itu karena terpaksa. Jujur saya sampaikan, terpaksa karena muat nih. Ya, kondisi saya kalau saya mikir sih itu tuh mulai saya pikir dulu tuh waktu masih muda tuh orang-orang tua ini kok kemelarat mikir muda terus jadi loro. Ternyata betul saudara ya. Ternyata cuma mikir aja tuh dulu Bu Suti almarhum seperti itu. Tak seneni. Kakek mikir toh. Saya tidak mikir apa-apa kakek mikir, saya bilang gitu. Ya ternyata saya sekarang tidak bisa ngelak. Ya ternyata ya harus mikir memang gitu. Jadi dengar gitu. Sekarang nanti tanya kalau ada berita apa-apa, kalau bisa ke tantenya. Itu tante tak mau ngomong ke saya itu juga pelan-pelan. Waktu banyak kecelakaan itu juga gitu. Saat mendengar itu, saya dalam kondisi tiduran gitu, tidur. Tapi padahal pagi itu. Tapi saya tidak langsung apa namanya? Langsung juga. Pak, anakmu kecelakaan. Saya tenangkan, siapa? Pas buka itu sama Yuna ternyata banyak. Tenang nih sih, ya. Jadi kondisi saya seperti itu, saudara. Ya saya tidak mau seperti itu sebenarnya, saudara ya. Tapi seperti itu. Artinya, ya, ayo kita peduli. Ya, bukan berarti Bapak ini tidak boleh ya, Bapak ini tidak boleh. Ya, yang dekat Mbak Niken gitu waktu itu. Jadi pikiran saya, mah, hanya yang Mbak Niken aja. Pernah saya satu kali di luar. Salah? Saya pernah di rumah Ibu Karti satu kali. Oh pernah? Kapan? Sudah bulan-bulan. Oh iya bulan lalu. Nah ya dulu juga pernah masuk rumah sakit juga. Sering. Dan ini ternyata Bu Karti itu apa sakitnya? Pak Sakur sakit, dia dalam kondisi sehat. Nah ini juga seperti itu. Dalam kondisi sehat, ngidangi suaminya di puskesmas. Akhirnya pulang, drop, kepikiran, terus akhirnya stroke. Tapi puji Tuhan, tangannya kanan kiri nggak apa-apa, cuma kakinya nggak bisa jalan. Ngomongnya juga lancar begitu. Iya. Intinya begini, setidaknya doa kita. Kalau kita nggak bisa ke sana, doa kita biarlah nyampe. Amin. Doa kita nyampe sampai ke sana. Tapi benar-benar kita berdoa, kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya beban.
Bukankah Tuhan melihat hati? Amin. Tuhan melihat hati kita. Jadi apa yang menjadi kerinduan kita? Tuhan tahu, dan bisa jadi suatu saat Tuhan pertemukan itu dengan kita. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di pikiran kita. Seperti kasihan saya waktu pulang dari Sulawesi, saya pengen ketemu keluarga, Kusubat Bini. Doakan saudara besok mau pulang. Ya besok ya. Besok jalan pulang. Naik pesawat, nggak tahu naik pesawatnya besok apa? Besok ya. Itu doakan terus supaya Tuhan jaga lindungi semua kalau kondisi sehat tiba dengan selamat. Bertolong-tolonganlah, baik lewat ke hal-hal yang rohani maupun hal-hal yang bersifat jasmani, pertolongan melalui apa yang dapat kita kerjakan. Itu tidak selalu uang, saudara. Tenaga kita, pertolongan kita. Itu sangat berarti, menunjukkan bahwa kita peduli. Tuhan memberkati Pak ini, walaupun itu sudah yang lalu-lalu ya. Tapi mau besok tidak apa-apa juga. Ya? Oh, sudah pulang. Sabtu kemarin. Sudah pulang. Lebih dulu Bu Karti daripada Paknya. Bu Karti hari Kamis yang lalu. Paknya hari Sabtu yang lalu. Paknya Sabtu yang lalu. Paknya masuk minggu di Israel. Iya, seperti itu. Ya. Pak Din jangan banyak pikiran ya Pak Din. Jangan banyak pikiran. Saya aja kerasa, apalagi Pak Din yang sudah lebih tua ya, kepikiran mati gitu ya. Nikmati sukacita. Tadi banjir itu juga saya juga mau mikir, ada Tuhan sukacita, bukan sukacita gitu ya. Enggak itu ya, wes mulai orang gerges gitu saudara ya. Masalahnya kalau saya bingung gitu tuh wes Tuhan tolong ya. Kok jadi bicara penyakit ya. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Artinya begini, kita siap menolong, tapi juga kita siap harus waspada. Jangan sampai kita menolong, tapi kita sendiri tidak kuat. Seperti kalau kita menolong orang yang tidak bisa renang, yang tenggelam, padahal kita tidak bisa berenang, mau berusaha menolong, ya dua-duanya hilang. Paulus berkata, ayo sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nasihat Rasul Paulus juga, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saling menolong itu adalah hukum Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial supaya kita ya punya komunitas, kita bersosialisasi satu dengan yang lain. Saling menolong, saling memberkati, saling melakukan yang terbaik. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kita boleh merasa berarti kalau kita sudah berbuat sesuatu yang berarti bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang bisa kita lakukan pertolongan, bisa berarti bagi orang lain. Baru kita bisa merasa bahwa oh ternyata aku berarti. Tapi kalau enggak, Rasul Paulus katakan ia menipu dirinya sendiri. Jadi saling
bahasa bahasa kerennya itu loh, simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan saling bermanfaat satu dengan yang lain. Saya nggak bisa hidup tanpa tante, demikian juga tante, gitu. Nggak bisa hidup tanpa saya. Nggak tahu tante saya ya. Ya. Dan saling menguntungkan. Bukan saya dengan seseorang terus saya selalu mendapatkan keuntungan, tetapi saya tidak pernah berbuat sesuatu. Enggak. Saling membantu artinya saat kita membutuhkan, orang lain membantu kita, dan saat orang lain membutuhkan, saat kita bisa, kita lakukan, kita kerjakan. Saling membantu. Ternyata di situ Rasul Paulus katakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan biarlah hal ini dapat kita kerjakan di dalam kita berjemaat, bergereja, untuk kita, ayo saling membantu, saling mengisi kekosongan-kekosongan. Ada yang tidak bisa tutupi dengan kebisaan kita. Seperti kalau nyanyi gitu berempat, ada yang suaranya kok rotoan, ditutupi dengan suara yang lain, saling menutupi. Oh, suaranya bagus kabeh ya, padahal sebenarnya tidak semua. Tidak semuanya bagus, tapi bisa tertutupi karena kebersamaan itu. Lalu berkati kita, jadilah anak-anak Tuhan yang berguna satu dengan yang lain, yang berarti satu dengan yang lain. Bukan cuma hal-hal yang jasmani. Hal yang jasmani perlu, hal-hal yang bersifat duniawi itu perlu juga dalam kehidupan kita. Terlebih dalam hal-hal yang bersifat rohani, kita juga harus sebagai anak-anak Tuhan. Oh, kita melihat ada saudara kita, oh kok dia jatuh dalam dosa. Bukan di apa namanya, diceritakan kepada yang lain. Kita dekati untuk kita sadarkan. Amin. Tapi saya bersyukur GBD Makedonia sangat berubah dibanding GBD dulu belum Makedonia, ya. Kalau dulu, waduh, dikit-dikit tahu informasi di mana-mana, saling bercerita, gitu. Tapi betul ini, apalagi dulu bareng-bareng sama jaraan, saling rasanya, sini rasanya jaraan rasanya sini. Tapi sekarang memang itu komitmen saya sama Terdita. Waktu permasalahan yang besar, saya sama Terdita langsung komitmen. Jemaat Tuhan datang itu sudah penuh dengan masalah di rumah. Datang beribadah harus mendapatkan jawaban firman. Kalau saya sampaikan firman Tuhan, terus akhirnya saya cerita masalah keluarga saya, jemaat datang dengan masalah keluarga, pulang tambah masalah ini, pendeta, gitu. Oh, ternyata Om Ferry ada masalah toh. Oh, pulang masalahnya double. Tidak mau saya seperti itu. Makanya di khotbah saya tidak pernah khotbah masalah hal-hal keluarga, apalagi ya keluarga pas saya tukaran cakar-cakaran sama Tante Ita. Saudara tidak pernah tahu kan? Tidak pernah tahu. Yon aja tidak pernah tahu. Karena itu bukan bahan khotbah, gitu ya, bukan bahan khotbah.
Prinsip saya sama Tante, jemaat datang dengan masalah, rindu pulang dengan masalah yang diselesaikan. Tapi dulu datang dengan masalah, pulang double masalahnya, karena masalah-masalah keluarga gembala. Dan itu saya putus rantai itu. Walaupun mungkin ada jemaat-jemaat yang biasa nih, kan paling enak ya dengar gosip gitu ya. Apalagi kalau saudara tahu, tapi jangan ngomong-ngomong. Wah, itu kalau sudah gitu, jemaat langsung apa ya? Langsung ditafsirkan. Woi, ngalah-ngalahin tafsir di Alkitab saudara. Ya, itu sudah beres semua. Dan itu prosesnya bukan cuma setahun 2 tahun, saudara. Dan sengaja memang saya tidak sampaikan cukup panjang, cukup lama. Sampai saya pernah bersaksi, ada hamba Tuhan langsung tanya Tante Ita, ternyata Kalangkrik dulu itu masalah besar. Berapa lama itu selesai? Tante Ita tidak bisa jawab. Lama Bu, masalahnya jemaatku ngono. Wah, ternyata ya hampir semua gereja itu bermasalah. Ya tergantung bagaimana gereja itu bisa menyikapi. Bersyukurlah GBI Kalangkrik semakin maju di dalam Tuhan. Amin. Dan semakin melihat kebenaran firman Tuhan ini, ayo saling membantu. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Pokoknya nomor 1 Tuhan. Tidak usah ada embel-embel kita. Nanti kita itu akan kecangking dewe. Amin. Akan kecangking sendiri. Tolong berkati kita. Mari pokoknya. Kita bagi berdiri. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hati. Di saat aku sanggup lagi, di situ dapat bekerja. Oh,
hanya kepada Tuhan pertolongan yang sejati itu. Dan kami selalu bangga dengan pertolongan Tuhan. Kami bangga karena Tuhan senantiasa berikan yang terbaik untuk kami, anak-anak-Mu yang selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Mata kami terbuka bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Kalau Engkau bisa memakai kami, kami tahu bukan karena kuat gagah kami, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Semua karena Tuhan memampukan kami untuk menjadi saluran berkat. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh menjadi alat Tuhan, boleh berguna, boleh berarti bagi orang di sekitar kami. Bukan sekedar kami merasa berarti, tetapi kami benar-benar mau menjadi orang yang berarti bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Kau firmankan dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih memberkati kami pada saat malam hari ini. Walaupun di tengah hujan, Tuhan berikan kemampuan untuk kami boleh hadir. Tuhan memberkati Moniken, Ibel, dan Angelica. Tuhan memberkati Ibu Paini, Pak Kardi, dan Krisia. Memberkati Alvina, memberkati Yana, memberkati kami hamba suami istri. Engkau berkati kami dalam himpunan yang sekecil ini, ada di dalam perlindungan Tuhan. Kasih sayang Tuhan ada mengalir dalam hidup kami. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak. Bersama-Mu kami lewati, bersama Tuhan kami jalani kehidupan ini. Dan sebentar kami akan pulang, biarlah berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kami. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa pulang berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati.